Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok 4. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat penduduk, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Adapun landasan filosofis ini terdiri dari yang pertama, nilai-nilai moral atau etika dari bangsa. Yang kedua, nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, cita-cita yang dijunjung tinggi. Yang keempat, nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Yang kelima, berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Dalam landasan ini, hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Adapun dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu yang pertama, teori kekuasaan. Secara sosiologis, kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Yang ketiga, sesuai dengan keyakinan umum. Peraturan ini wajib dipatuhi secara menyeluruh oleh tiap daerah. Yang keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sangat perlu untuk masyarakat karena dapat membantu mereka dan sebagai petunjuk dalam menghadapi suatu persoalan yang tentunya juga bersangkutan dengan hukum. Yang kelima, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Mempunyai artian bahwa peraturan yang telah ada hendaknya dalam penerapannya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Yang keenam, harus dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum. Selanjutnya, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian, harus mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Formil dan asas material. Yang pertama, asas formil. Asas formil itu asas yang memberikan bentuk formal dan ketegasan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa macam asas formil, yaitu yang pertama, asas tujuan yang jelas. Pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuatnya. Yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, asas kedapatlaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Yang keempat, asas perlunya pengaturan. Asas ini tumbuh karena dalam suatu negara pasti perlu peraturan untuk menyelesaikan suatu masalah di negaranya.
Akhir asas konsensus. Asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang timbul dari peraturan perundang-undangan ini. Asas material. Asas material itu asas yang menentukan substansi peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa macam asas material, yaitu yang pertama, asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. Peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur dan susunannya. Yang kedua, asas tentang dapat dikenali. Peraturan perundang-undangan harus dapat dikenali oleh masyarakat. Apabila tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, maka ia kehilangan tujuan sebagai peraturan. Yang ketiga, asas perlakuan yang sama dalam hukum. Asas ini menunjukkan tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan. Keempat, asas kepastian hukum. Setiap peraturan harus memiliki kepastian hukum guna dapat dipercaya oleh masyarakat, serta asas ini merupakan salah satu asas umum negara berdasarkan hukum. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi keadaan tertentu, sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar untuk masalah umum maupun khusus. C. Asas peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana undang-undang ini mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang benar dan asas materi muatan. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik yaitu 1. Asas kejelasan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga. C. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang meliputi A. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. B. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Asas kebangsaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. I. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. J. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini ada 3 landasan utama yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pandangan utama atau ide sebelum dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Biasanya disebut sebagai dasar falsafah. Kemudian ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan sebelum dibuatnya undang-undang. Apakah undang-undang tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum? Selanjutnya ada landasan yuridis. Nah, dalam landasan ini, peraturan perundang-undangan baru yang akan dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan asas-asas yang sudah ada, seperti asas formil, asas material, dan asas peraturan perundang-undangan yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.